Menurut Il Messaggero, pekan depan Florian Gisolfi akan mulai bergerak aktif, dengan sejumlah perjalanan yang telah dijadwalkan sebagai bagian dari rencana kerja awal. Nama pertama yang muncul dalam daftar incaran adalah Agustin Guiai, bek kanan asal Argentina kelahiran 2004 yang saat ini membela Palmeiras. Nilai pasar pemain muda tersebut diperkirakan maharnya di kisaran 15 juta euro. Sementara itu, untuk sektor pertahanan tengah, John Lucumi dari Bologna tetap menjadi prioritas utama dalam radar transfer AS Roma. Sempat depresi setelah Tammy Abraham datang. Eldor Shomurodov. Zeko hendak hengkang saat saya tiba di Roma. Saat itu saya satu-satunya penyerang, saya pikir saya akan menjadi pemain inti selama musim ini. Tetapi kemudian beberapa surat kabar memberitakan kedatangan Abraham dan bahwa pemain Inggris itu akan menjadi pemain inti. Saya tidak ingin mempercayainya karena saya baru saja dikontrak dan saya merasa baik-baik saja secara atletis. Saya pikir saya telah diperlakukan tidak adil, sampai-sampai saya merasa tertekan. Di Roma, alih-alih percaya pada diri sendiri, saya mulai menyalahkan orang-orang di sekitar saya. Akibatnya, saya berhenti berjuang dan ini menyebabkan kemunduran saya. Sekarang saya merasa seperti pemain yang berbeda, terlahir kembali berkat Tuan Ranieri. Shomurodov yakin dia bisa bermain bagus di bawah asuhan Gasperini. Saya merasa seperti pemain yang berbeda, saya merasa terlahir kembali berkat Tuan Ranieri yang memberi saya begitu banyak kepercayaan diri. Gasperini, semua orang tahu bahwa ia membawa Atalanta dari awal dan membawa mereka ke Liga Champions. Saya yakin ia juga akan mendapatkan hasil yang baik di Roma. Saya siap, saya yakin gaya bermain saya memenuhi persyaratan pelatih baru. Gasperini minta 5 pemain baru. Menurut La Gazzetta dello Sport, Gasperini telah jelas dalam diskusinya dengan manajemen puncak Roma mengenai tuntutan teknis untuk skuad. Surat kabar itu mengklaim Gasperini telah meminta 5 penguatan bala bantuan, 4 di antaranya bisa jadi pemain inti di susunan pemainnya. Roma kemungkinan akan mengejar posisi berikut. Fans Italia meminta Ranieri menggantikan Spalletti. Italia kembali terpeleset, dan kali ini dengan luka yang lebih dalam. Kekalahan telak 3-0 dari Norwegia dalam laga tadi malam tak hanya mengguncang ruang ganti, tetapi juga mengguncang harapan untuk lolos ke Piala Dunia, sebuah bayangan suram yang kini terasa kian dekat. Luciano Spalletti, yang sebelumnya dianggap sebagai nahkoda yang tepat untuk membangkitkan kembali semangat Gli Azzurri, kini berada di pusat badai kritik. Pertemuan penting dengan Presiden FIGC dijadwalkan sehari setelah laga persahabatan melawan Moldova di Reggio Emilia, momen yang bisa menentukan masa depan Spalletti di bangku pelatih tim nasional. Sementara itu, amarah publik tak terbendung di media sosial. Rasa frustrasi yang mendalam atas performa tim memunculkan satu nama yang kini bergema dengan kuat di antara ribuan suara penggemar, Claudio Ranieri. Dalam hitungan jam, nama Ranieri menjadi tren nasional, diserukan sebagai sosok yang mampu mengembalikan marwah dan stabilitas timnas. Beberapa komentar yang beredar mencerminkan sentimen ini. Panggil Ranieri ke tim nasional, dia bernilai 100 Spalletti. Dia membawa ketenangan dan kepastian. Segera gantikan Spalletti. Hanya Ranieri yang bisa menyelamatkan kita. Ranieri sebagai pelatih Italia. Kita akan lolos kualifikasi dan tampil di final Piala Dunia. Tolong Claudio, pikirkanlah seperti yang Anda lakukan untuk Roma. Apakah kita harus menunggu kegagalan matematis lainnya untuk sadar bahwa ini salah? Claudio Ranieri untuk tim nasional, sekarang. Ranieri, dengan segala pengalamannya, reputasinya sebagai pemersatu, dan prestasinya bersama klub-klub yang ia pimpin, termasuk penyelamatan dramatis AS Roma, kini muncul sebagai simbol harapan dan akal sehat. Sementara itu, FIGC berada di persimpangan jalan, tetap memberi waktu kepada Spalletti untuk membenahi fondasi yang retak, atau menjawab panggilan publik yang menginginkan perubahan secepatnya. Satu hal yang pasti, waktu terus berjalan, dan Piala Dunia tidak akan menunggu. Di Italia kami diperbudak taktik. Claudio Ranieri. Perubahan dalam sepak bola. Oh, tentu saja, Anda harus selalu mengikuti perkembangan. Setiap kali saya dipecat, saya akan berkeliling Eropa untuk melihat bagaimana pelatih lain bekerja, karena saya yakin itu penting. Itu membuka pikiran. Saya pikir di Italia, kami diperbudak oleh taktik,
sehingga pemain berbakat datang ke sini dan kesulitan untuk berintegrasi. Di Inggris dan Prancis, taktik itu penting, tetapi tidak seistimewa di Italia, tegas Ranieri. Di sana, saya akan memaparkan beberapa konsep dasar dan kemudian mencoba menggabungkannya, setelah mengidentifikasi karakteristiknya. Di Italia, kami terlalu membatasi pemain. Pada saat yang sama, jangan dengarkan mereka yang mengklaim kami fokus pada Catenaccio, karena ketika Anda melihat lawan yang jauh lebih kuat dari Anda, maka Anda harus menjaga 10 pemain di belakang bola. Jadi ya, kita bisa menjadi orang Italia dan tidak melupakan diri kita sendiri, tetapi juga tetap membuka mata dan pikiran kita terhadap ide-ide lain. Jujur kepada para pemain, katakan meski itu buruk. Ranieri menerima penghargaan hari ini dari Asosiasi Pelatih Italia dan berbicara kepada media tentang apa yang membuat seorang ahli taktik hebat. Yang pasti, jujurlah kepada pemain Anda, katakan apa yang Anda pikirkan, meskipun itu buruk, tutur bos legendaris itu. Anda harus memahami mereka yang mudah cedera, tetapi secara umum teguran saya selalu 1 lawan 1, tatap muka. Saya tidak pernah mengatakan kepada pemain, itu salahmu kami kalah, lihat apa yang kamu lakukan. Petik 2. Saya hanya mencoba memperbaiki apa yang diberikan kepada saya dan cukup beruntung memiliki banyak klip video gerakan untuk menunjukkan apa yang salah. Saya percaya bahwa motivasi untuk menunjukkan kepada para pemain apa yang mereka lakukan dengan benar jauh lebih penting daripada mengkritik mereka atas apa yang mereka lakukan dengan buruk. Anda perlu membahas kesalahan-kesalahan dalam latihan, dan ada pemain yang langsung mengerti saat pertama kali, sementara yang lain tidak bisa memahaminya. Jika bisa, Anda bisa mengganti pemain-pemain itu, tetapi jika tidak, Anda cukup memeluk mereka dan mencoba untuk terus maju. Roma dan Salzburg melanjutkan diskusi untuk Gourna Douat. Roma ingin mempermanenkan kontrak Gourna Douat. Gelandang Prancis tersebut bergabung dengan klub dengan status pinjaman dari Salzburg pada bulan Januari dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 19 juta euro. Namun, biaya tersebut dianggap berlebihan oleh Roma yang ingin menurunkannya agar dapat mempertahankan Gourna Douat setelah masa pinjamannya berakhir. Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma dan Salzburg melanjutkan diskusi mereka untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa minggu mendatang. Perkembangan baru diharapkan dalam beberapa hari mendatang, juga karena skuad harus dimodelkan sesuai dengan permintaan khusus Gianpiero Gasperini. Sasarannya adalah membangun tim kompetitif yang siap sedia saat itu juga memanfaatkan peluang yang mungkin ada di liga asing. CEO Sport and Health, Diego Neppi, program amatir, derby seharusnya tidak dimainkan bersamaan dengan final turnamen tenis internasional 2026. Sepak bola Italia, tampaknya, masih dijalankan oleh tangan-tangan amatir tanpa koordinasi yang matang, sungguh mengherankan bagaimana kalender Serie A disusun. Derby Roma-Lazio dijadwalkan bertepatan dengan final turnamen tenis internasional 2026. Pada hari-hari itu, lebih dari 400.000 orang akan memadati Foro Italico. Ini mencerminkan ketiadaan sistem yang terintegrasi. Minimnya perencanaan untuk event-event besar justru menciptakan tumpang tindih yang merugikan, tak hanya bagi para atlet, tetapi juga bagi pengalaman publik secara keseluruhan.